Jadi sholatnya betul-betul mi'raj, kaki berdiri, posisi berdiri sini naik, mi'raj. Posisi berdiri ini adalah mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah summa alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa bi barakati syekhuna mukarram amma ba'd. Tentu yang awal kita sama-sama memanjatkan puja puji dengan rasa syukur kehadiratillahir rabbi Allah azza wa jalla. Rasa syukur mana alhamdulillah ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Kita masih dikaruniakan ribuan nikmat. Wa ta'udhu ni'matallah la tusuha. Yang seandainya kita mau menghisab menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah tercurah kepada kita, pasti kita tidak akan sanggup. Salawat dan iring salam insyaallah dicurahkan kepada baginda alam habibana wa syafi'ana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in sampai kepada seluruh pewarisnya, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Juga kita berterima kasih kepada guru-guru kita yang telah membimbing kita dalam perjalanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berterima kasih kepada para orang tua kita yang menjadi asbab wasilah keberadaan kita hidup di alam dunia ini. Alhamdulillah kita sama-sama insyaallah kembali saling mengingatkan, saling fadzakir, karena mengingatkan ini watawasau bil haq, saling mengingatkan kepada yang hak, al-haqqu mir rabbik, yang hak itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah ini menjadi wasilah kuatnya, jaganya keimanan, ketakwaan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akan istilahkan kembali yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Insyaallah kami telah istilahkan bagaimana kriteria manusia yang memiliki qalbu bertakwa, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Salah satunya beriman kepada yang gaib. Dan juga kriteria daripada manusia yang memiliki kalbunya bertakwa yaitu aqimis sholat, selalu mendirikan sholat. Jadi bagaimana di sini dikabarkan kepada kita, Allah firmankan aqimis sholat. Jadi kita diperintahkan untuk mendirikan sholat. Jadi kriteria manusia yang kalbunya bertakwa yaitu aqimis sholat, yang selalu mendirikan sholat. Jadi bagaimana ada yang mengamalkan sholat dan juga ada yang melaksanakan sholat. Jadi supaya kita insya Allah bisa dikaruniakan pemahaman. Jadi jangan sampai kita hanya sekedar namanya melaksanakan sholat. Jadi ini buat kita semua, bukan untuk kami menyalahkan atau membenarkan. Jadi buat kita ikro kembali kepada diri kita, bagaimana kita terus dan terus memperbaiki sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pemahaman mengenai bagaimana mendirikan sholat, ada yang mengamalkan sholat, ada yang melaksanakan sholat. Jadi kalau yang melaksanakan sholat itu ya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi melaksanakan sholat itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kita diupayakan bagaimana jangan hanya sekedar melaksanakan sholat, gugur kewajiban selesai, walaupun kita hikmahnya betul-betul dirahasiakan oleh Allah, tapi akan berefek kepada diri kita.
Ya, orang yang mendirikan sholat, orang yang mengamalkan sholat, orang yang melaksanakan sholat, nanti efeknya juga akan dirasakan, akan terlihat. Ketika terlihat, ini bukan untuk disalahkan atau dibenarkan, tetapi ikro kita tafakurkan, hikmahnya kembalikan kepada diri kita. Nah, kita bagaimana selalu memperbaiki namanya sholat kita kepada Allah. Nah, jadi kalau kita hanya melaksanakan sholat, kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tanha anil fasya wal munkarnya kita dikaruniakan, mencegah perbuatan keji dan munkarnya, mencegah perbuatan keji dan munkar. Ternyata yang mencegah perbuatan keji dan munkar itu adalah sholat. Sholat yang seperti apa? Yang mengamalkan sholat, bukan melaksanakan, tapi yang mengamalkan sholat. Yang mengamalkan sholat ini yang seperti apa? Yang memperhatikan rukun-rukunnya. Jadi betul-betul diperhatikan ya, rukun sholatnya, mulai dari rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, diperhatikan. Dari mulai takbiratul ihramnya, surat al-fatihahnya, tahiyatnya, sholawatnya, salamnya itu diperhatikan. Betul-betul diperhatikan rukun sholat. Rukun fi'linya berdiri, ruku, itidal, sujud, itu semua diperhatikan. Jadi orang yang mengamalkan sholat itu orang itu memperhatikan syarat rukunnya. Jadi insya Allah akan terefek kepada diri kita. Apa yang efeknya dari kita mengamalkan sholat? Tanha anil fasya wal munkar, insya Allah kita akan betul-betul dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diperintahkan bagaimana kita mendirikan sholat seperti apa? Yang betul-betul memperhatikan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikaitkan kepada as-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi sholatnya betul-betul mi'raj, aki, berdiri. Maksudnya berdiri sini naik, mi'raj. Yang maksud berdiri ini adalah mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ketika kita salat Allah takbiratul ihram itu betul-betul merasakan apanya? Yang dimaksud mi'raj ini merasakan akrabnya, dekatnya kepada Allah, merasakan kebersamaannya bersama Allah. Jadi yang mendirikan sholat itu betul-betul memperhatikan kekhusyuannya, sampai betul-betul nanti efeknya adalah apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi, selalu diperjalankan la tahriku jasadi illa bi'idznillah, la tahriku ruh illa bi'iznillah. Jadi bagaimana kita terus memperbaiki sholat kita supaya sampai kepada namanya mendirikan sholat, yaitu mi'raj, ya, naik kepada Allah, maksudnya ke Allah, ketemu dengan Allah. Mungkin ini ya sekedar pengesahan buat kita semua, juga termasuk saya pribadi, untuk mengingatkan bagaimana kita memperbaiki sholat kita. Jadi salah satu kriteria dalam Al-Quran bagaimana orang-orang yang memiliki qalbunya bertakwa, yaitu aqimi sholat, yang selalu mendirikan sholat. Mungkin ini aja yang kami istilahkan. Segala kekurangan, segala kehilapan, ucapan perbuatan, mohon maaf lahir dan batin. Kami akhir wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.